Baru saja menjabat menjadi seorang pelatih timnas Indonesia, John Hartman sudah menarik perhatian pendukung timnas Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan. John Hartman dinilai memiliki ciri-ciri kesuksesan melatih timnas Indonesia seperti pendahulunya Sintayong. Inilah 5 kesamaan John Hartman dan Sintayong. Mari kita bahas. Pertama, dari segi prestasi di tim nasional. Saat menukangi timnas Korea Selatan, Sintayong berhasil meloloskan Korea Selatan U23 ke Olimpiade Rio 2016 dan sukses membawa timnas senior Korea Selatan lolos Piala Dunia 2018, bahkan berhasil menumbangkan raksasa Jerman 2-0. Tak mau kalah mentereng, John Hartman berhasil membawa timnas putri Selandia Baru melenggang masuk Piala Dunia 2011 dan meloloskan timnas pria Kanada ke Piala Dunia 2022 setelah 36 tahun penantian. Bukan hanya itu, Hartman sempat membawa pulang medali perunggu untuk timnas putri Kanada sebanyak 2 kali di Olimpiade London 2012 dan Olimpiade Rio 2016. Kedua, gemar menggunakan formasi 3 back. Saat bekerja untuk timnas Indonesia, Sintayong sering menggunakan formasi 3 back seperti 3-4-3 ataupun 3-4-2-1. Hal tersebut kembali mirip dengan John Hartman yang juga senang menggunakan formasi 3 jangkar di belakang. Selama karir kepelatihannya, John Hartman sering menggunakan formasi 3-4-2-1, 4-4-2, 3-4-3, dan juga 3-5-2. Dari situ kita melihat bahwa formasi dengan 3 back menjadi favorit pria Inggris tersebut. Hal ini jelas akan memudahkan pemain beradaptasi dengan pola formasi awal yang sangat mirip, sehingga memungkinkan proses pengenalan taktik yang lebih cepat dibanding saat dilatih oleh Patrick Kluivert. Ketiga, revolusi budaya dan mentalitas. Keduanya sebagai pelatih yang tidak hanya melatih taktik, tapi melakukan perombakan mentalitas. Sintayong datang ke Indonesia dan langsung mendobrak rasa rendah diri pemain, menekankan bahwa fisik dan mental jauh lebih penting daripada sekedar bakat teknis. Sedang Hartman saat memegang timnas pria Kanada, ia mengubah tim yang tadinya terpecah menjadi sebuah persaudaraan yang solid dengan slogan New Canada. Keduanya sukses mengubah tim yang tadinya pesimis menjadi tim yang percaya bahwa mereka bisa mengalahkan timnas manapun. Hal itu juga dibuktikan dalam interview awal saat dilantik. Hartman mengatakan, 15-20 tahun pengalaman saya adalah membantu tim lolos kualifikasi untuk Piala Dunia dan juga Olimpiade. Ini tentang melihat apa yang kurang dalam kebiasaan itu dan juga membangunnya. Keempat, fokus pada pengembangan dan proyek jangka panjang. Hal ini nampaknya tak perlu jadi perdebatan. Seperti yang kita tahu, Sintayong menggunakan langkah berani dengan memotong satu generasi saat menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Nama-nama baru muncul seperti Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Arhan Pratama, dan Ernando Ari sebagai pemain timnas. Dan bahkan karir mereka masih berjalan dengan baik di klubnya masing-masing saat ini. Hal ini menandakan bahwa pemilihan strategi pengembangan dan proyek jangka panjang adalah langkah yang cukup brilian. Kemudian bagaimana dengan Hartman? Ia melakukan hal yang sama di Kanada, mengintegrasikan pemain muda berbakat seperti Alphonso Davies dan juga Jonathan David yang saat itu masih berusia sekitar 22 tahun ke dalam sistem yang terstruktur sejak dini. Keduanya lebih memilih pemain yang lapar dan mau berlari daripada pemain bintang yang malas. Ini menjadi penting karena membangun fondasi dari dasar akan memperkuat bangunan sekutunya. Kelima, mendapat perhatian para pundit. Saat Patrick Kluivert masih menjabat menjadi pelatih timnas Indonesia, entah mengapa para pundit seperti mengunci pintu rumah dengan erat. Jarang ada kritik yang merapat, namun masih teringat bagaimana para pundit bola berkuar-kuar seolah merasa yang paling benar saat pria Korea Selatan masih meracik taktik dengan sabar. Padahal saat itu langkah timnas sedang gahar. Selain sebuah dejavu, hal yang sama kembali terulang saat nama Hartman digaungkan. Pundit bola beramai-ramai keluar kandang seperti singa yang siap menerkam. Ini menjadi sinyal bahwa pelatih yang dibawa kali ini mendapatkan perhitungan. Begitulah 5 kesamaan antara John Hartman dan Sintayong. Kita tahu bahwa timnas Indonesia saat ini seperti klepon, lembek, dan kurang enak ditonton. Namun show must go on. Kita harus move on karena Garuda tidak hanya bertengger di atas pohon, namun terbang tinggi memutar menunggu sinyal on sampai akhirnya mangsa di lock on. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like and subscribe.